Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tante Mei senang sekali berjumpa lagi dengan anak-anak yang ada di rumah walaupun hanya secara online. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2000, akan menuju ke tahun 2021. Kita akan menikmati tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan anak-anak, Tante Mei berharap di tahun yang baru yang akan kita masuki nanti, di tahun 2021, anak-anak tetap semangat, tetap setia beribadah, tetap belajar dengan tekun. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi satu hal, Tante berharap anak-anak tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita semua. Kita bersyukur kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan, diberi umur panjang, dan kita boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting anak-anak tetap setia beribadah kepada Tuhan. Natal telah kita lewati, tanggal 25 telah kita lewati, dan kita akan menikmati tahun yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa boleh kita nikmati di sepanjang tahun 2020. Oke, Tuhan itu adalah gembala yang baik ya. Dia akan menolong dan memberkati kita semua. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, dari cerita tadi, cerita tentang Daniel yang terdapat dalam kitab Daniel 6
ayat 1 sampai 29, di mana diceritakan bahwa Daniel itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan walaupun ada ancaman yang dihadapi oleh Daniel, tetapi dia tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita, yang mengancam hidup kita, yang ingin mencelakakan hidup kita, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti membela. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Daniel tidak pernah takut apa yang ada di hadapannya, karena dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anak, di tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ketika anak-anak tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan, ingat, Tuhan pasti membela kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Anak-anak lihat tadi ya, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, yang ada singa yang lapar yang siap menerkam dia. Tetapi tadi dikatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga Daniel di gua singa, sehingga singa-singa yang lapar itu tidak mencelakakan Daniel. Tidak ada yang terluka dalam di tubuh Daniel pada saat itu. Allah kita Allah yang ajaib dan luar biasa. Tante Mei berharap anak-anak tetap percaya kepada Tuhan, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anak, Tante Mei, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuh kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, dan lebih penting lagi, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Shalom, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.